Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, mari kembali kita sepenuh hati menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini hanya atas izin dan rahmat Allah jualah bersama-sama kita telah dapat membaca dan melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran yang terdapat pada surah ke-17 pada surah Bani Israel atau surah Al-Isra ini, yang bersama-sama kita mengawalinya dengan ayat ke-76 dan kita mengakhirinya pada ayat ke-82. Mudah-mudahan atas segala kesabaran, persiapan, perjuangan di dalam kita menyiapkan diri dan melaksanakan pembacaan ayat suci Al-Quran ini tiada lain hanya semata-mata karena Allah. Semoga Allah pun membukakan pintu rahmat, barakah, dan hidayahnya untuk kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini kita mendapati ayat-ayat yang luar biasa, insya Allah atas izin dan rahmatnya Allah berikan kesan yang sangat mendalam bagi kita semuanya, terutama ketika kita mendapati beberapa ayat baru yang diawali dengan ayat ke-78 sampai dengan ayat ke-82. Namun sebelum itu, sebagaimana biasanya, kita akan memperhatikan sejenak pesan-pesan yang telah kita dapati di dalam ayat-ayat yang telah sama-sama kita baca kemarin, yaitu berawal dari ayat ke-73 sampai dengan ayat ke-77 yang alhamdulillah kemarin kita telah mendapatkan uraian dan penjelasan luar biasa kemarin dari guru kita, yaitu Kiai Haji Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Namun dengan memperhatikan, mereview, dan mengulang sejenak atas ayat yang telah kita baca ini, semoga Allah pun tambahkan kesan terhadap ayat-ayat ini, dan semoga segala sesuatu yang belum kita dapatkan, Allah berikan kemudahan bagi kita untuk mendapatinya, dan semoga apa-apa yang kita dapati pada pagi hari ini menjadi sesuatu yang menjadi bagian dari hikmah dan hidayah Allah untuk kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Melalui ayat ke-73 sampai dengan ayat ke-77 yang telah kita dapati kemarin, bagaimana Allah mengajarkan dan mengingatkan kepada kita semuanya akan posisi ataupun keberadaan utusan Allah, dalam hal ini adalah khususnya keberadaan Nabi Muhammad SAW yang senantiasa mendapatkan perlindungan Allah. Perlindungan Allah dari segala godaan, dari segala ujian, segala gangguan dan rintangan yang telah dihadirkan oleh orang-orang yang berupaya merintangi penyampaian pesan-pesan dakwah yang dihantarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita dapati bahwa di dalam ayat ke-73 Allah menyampaikan, dan tujuan mereka berusaha menggodamu, menyimpang dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu, supaya engkau mengganti sesuatu yang lain atas nama kami. Dengan demikian pasti mereka akan mengambil engkau sebagai teman. Nah, sehingga kalau misalnya kita perhatikan pula Bapak dan Ibu, sebagaimana para ulama dan para mufassir telah mengajarkan dan memberikan tipsnya bagi kita di dalam memaknai pesan-pesan yang terkandung di dalam ayat ini, bahwa ditunjukkan di dalam ayat ini bahwa dari sisi penggunaan kata saja menunjukkan bahwa perbuatan itu bukan hanya perbuatan yang ditujukan kepada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semata, tetapi hal itu adalah merupakan bagian daripada perbuatan yang sedang dan akan terus berlangsung di dalam perjalanan kehidupan ini. Sebagaimana kita mengetahui, Bapak dan Ibu, tidak surut-surutnya pesan-pesan dan ajakan-ajakan kebaikan, contoh-contoh dan keteladanan yang menunjukkan kepada jalan yang benar di dalam kehidupan, dan termasuk juga yang hadir di dalam seputar kehidupan kita sekarang ini. Namun upaya-upaya orang-orang yang tidak menyukai dan menentang dan bahkan menyengajakan diri untuk menjerumuskan orang-orang pun tetap juga dengan mudah bisa kita dapati di dalam kehidupan sekarang ini. Maka hal ini sesungguhnya Bapak dan Ibu, kalau misalnya kita memperhatikan pada hakikatnya, bukan merupakan sesuatu hal yang baru, tetapi hal yang telah berlangsung, bahkan bukan hanya pada kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semata, pada kehidupan Nabi dan Rasul terdahulu pun telah berlaku hal-hal yang seperti ini. Maka tentunya Bapak dan Ibu, sekuat apapun godaan dan gangguan, sebagaimana halnya fenomena ketika kita menghadapi wabah yang begitu banyaknya di seputar kita, maka sehebat apapun wabah itu, yang paling kita jaga adalah bagaimana kita bisa menjaga dan menguatkan diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa menjaga imunitas kita sehingga gangguan-gangguan ataupun wabah-wabah yang hadir itu dalam bentuk apapun tidak akan mempengaruhi keberadaan kita semuanya.
Namun tentunya dalam hal ini peringatan akan kewaspadaan dan kehati-hatian serta memilih langkah dan arah mana yang terbaik yang kita jalani dalam kehidupan ini adalah sebagai salah satu cara pula bagi kita untuk menghindari hal-hal yang berupa gangguan yang disengaja dan secara nyata ataupun tersembunyi itu sendiri. Dan kita bisa mendapati bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kekuatan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan maka kita pun memohon kepada Allah semoga Allah pun memberikan kekuatan kepada kita semuanya. Namun Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sesungguhnya sekuat dan sehebat apapun rekayasa dan rencana untuk merintangi orang-orang melakukan kebaikan atau bahkan mengajak orang melakukan keburukan dan kezaliman di dalam kehidupan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam ayat ke-77 kemarin, sunnata man qad arsalna qablaka mir rusulina wala tajidu li sunnatina tahwila. Demikianlah rencana kami dengan para rasul yang telah kami utus sebelum kamu, dan tidak akan engkau jumpai rencana kami yang dapat berubah. Maka pada akhirnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana Allah telah mengingatkan kepada kita semuanya bahwa ujian adalah merupakan sebuah keniscayaan yang kita dapati dalam kehidupan ini, dan beraneka bentuk ujian itu, dan begitu juga ukurannya. Dari ukuran-ukuran ujian yang kecil, yang sedang, sederhana, sampai dengan ujian yang begitu beratnya. Namun pada akhirnya, sebagaimana Allah telah mengingatkan kepada kita semuanya, ketika Allah menyampaikan bahwa sebuah keniscayaan kita pun mendapatkan ujian di dalam kehidupan ini, namun sesungguhnya ini adalah cara Allah untuk memberikan kesempatan kepada orang yang beriman untuk memberikan penyikapan terbaik terhadap ujian itu sendiri. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maka yang Allah ingin lihat itu pada setiap diri kita, atas apapun yang berlaku di dalam kehidupan kita, bagaimana kita memberikan penyikapan yang terbaik. Itulah yang disebutkan dengan ahsanu amala. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan apa yang kita dapati di dalam ayat-ayat yang telah sama-sama kita telusuri kemarin, Allah pun berikan kemudahan untuk kita semuanya di dalam menelusuri pesan-pesan yang terdapat di dalam ayat ke-78 sampai dengan ayat ke-82 pada pagi hari ini, yang insya Allah merupakan keistimewaan yang luar biasa dari ayat-ayat yang kita dapati ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Pada ayat ke-70 Allah berfirman, dirikanlah solat pada waktu matahari tergelincir sampai gelap malam, dan solat subuh dan bacaannya, karena solat dan bacaan subuh disaksikan. Ayat ke-79, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal lak. Dan pada waktu malam, solat tahajudlah sebagai ibadah tambahan bagimu. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji dan terhormat. Ayat ke-80. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. Katakanlah, Tuhanku, masukkanlah aku ke jalan masuk yang benar dan terhormat, dan keluarkanlah aku dari jalan keluar yang benar dan terhormat. Dan berilah aku dari pihakmu kekuasaan yang dapat menolongku. Ayat ke-81. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Dan katakanlah, kebenaran sekarang sudah tiba dan kepalsuan sudah binasa. Innal batila kana zahuqa. Dan kepalsuan akan selalu binasa. Ayat terakhir, ayat ke-82.
Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidudz zalimina illa khasara. Kami turunkan setahap demi setahap dalam Al-Quran apa yang menjadi obat dan rahmat bagi orang yang beriman. Tetapi bagi orang durjana hanya akan menambah kerugian demi kerugiannya. Kami turunkan setahap demi setahap dalam Al-Quran apa yang menjadi obat dan rahmat bagi orang yang beriman. Tetapi bagi orang durjana hanya akan menambah kerugian demi kerugian. Shadaqallahul Azim, Maha benar dan Maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Nah, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, saya ingin sekali mengajak kita bersama-sama secara seksama menelusuri pesan-pesan yang terkandung di dalam ayat-ayat baru yang kita baca pada pagi hari ini. Beranjak dari apa yang kita dapati di dalam ayat ke-82. Di mana Allah menyampaikan kepada kita semuanya bahwa Al-Quran ini diturunkan dan Al-Quran adalah merupakan obat, merupakan syifa dan juga rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan bahkan Allah mengingatkan bagi orang yang tidak beriman atau orang yang zalim, justru apa-apa yang didapati mereka di dalam ayat-ayat Al-Quran ini semakin merugikan diri mereka sendiri. Yaitu ketika tanpa keimanan di dalamnya, kemudian muncul pengingkaran-pengingkaran, muncul kesombongan dan kecongkakan mereka, sehingga mereka mendustakan terhadap pesan-pesan yang terdapat di dalam ayat ini, maka sesungguhnya atas sikap mereka dan atas apa yang mereka ucapkan itu semakin membenamkan mereka di dalam wilayah yang menghantarkan mereka ke dalam wilayah kerugian itu sendiri. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di dalam mendapati ayat-ayat yang kita dapati, mulai dari ayat ke-78 sampai dengan ayat ke-82 pagi hari ini. Dan kalau seandainya kita ingat dan memperhatikan bahwa di dalam ayat-ayat yang sebelumnya, Allah telah menceritakan dan menyampaikan serta mengingatkan begitu intensnya kepada kita semuanya mengenai upaya-upaya yang mereka lakukan untuk membuat orang-orang beriman dapat tersingkirkan dari jalan lurusnya. Maka saya menjadi ingat terinspirasi Bapak dan Ibu bahwa ketika kita ingin menikmati daging durian yang lezat dan empuk itu, maka terlebih dahulu kita harus berupaya berhati-hati mengupasnya. Jangan sampai kulit kita terluka oleh duri-duri yang berada pada durian itu sendiri. Begitulah yang kita lakukan di dalam mengupasnya agar kita bisa mendapatkan isinya dan menikmatinya secara leluasa. Maka kita bisa mendapati bahwa bagaimana kasih sayang Allah pula yang luar biasa dapat kita rasakan ketika pada pagi hari ini. Ketika kita menelusuri ayat-ayat mulai dari ayat ke-78 ini. Kalaulah misalnya kita mengandaikan bahwa yang kita dapati pada pagi hari ini adalah merupakan isi daripada sesuatu yang kita dapati setelah kita menepis segala balutan-balutan yang membuat kita tidak dapat mendapati, menyelami dan menikmati isi daripada yang disampaikan ini. Maka betapa sesungguhnya Bapak dan Ibu Allah menghadirkan kepada kita semuanya mulai dari ayat ke-78 sampai dengan ayat ke-82 pada pagi hari ini adalah segala sesuatu yang insya Allah akan menghadirkan kebahagiaan tiada tara bagi kita semuanya. Apabila kita dengan sepenuh keimanan mempercayai atas apa yang disampaikan ini dan betul-betul menerimanya di dalam diri dan sanubari kita semuanya. Allah menyampaikan kepada kita semuanya, memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat. Maka apabila kita melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, banyak sekali sesungguhnya ibadah-ibadah yang lain itu
selain memang kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, namun dimensi horizontalnya, dimensi sosialnya sangat kental di dalam apa yang kita lakukan di dalam perintah-perintah Allah yang lain. Tetapi perintah solat itu adalah merupakan media komunikasi yang secara langsung antara seorang hamba dengan penciptanya. Maka sesungguhnya Bapak dan Ibu, ketika kita mampu memahami dan kemudian kita melaksanakan atas apa yang Allah perintahkan, termasuk yang kita dapati di dalam ayat ke-78 ini, adalah merupakan karunia yang luar biasa. Bahwa sesungguhnya di dalam sholat itulah komunikasi utama kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat inilah yang merupakan landasan lahirnya sholat 5 waktu itu, Bapak dan Ibu, untuk kita semuanya. Bahwa bagaimana di dalam aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail, yang disebutkan bahwa mulai dari matahari tergelincir sampai dengan malam itu gelap gulita, bukankah di dalamnya terdapat sholat-sholat yang kita laksanakan yang merupakan sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Sampai dengan kemudian Allah menyebutkan secara khusus mengenai sholat subuh yang kita laksanakan. Wa Qur'anal Fajr. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau seandainya kita memahami benar bahwa ayat-ayat ini ditujukan Allah hanya kepada orang-orang yang beriman, dan kemudian kita bisa melaksanakan sholat ini, apalagi kalau seandainya kita bisa mendapati bagaimana Rasulullah SAW menyampaikan pesan kepada kita semuanya untuk melaksanakan sholat itu di awal waktu, Bapak dan Ibu. Maka sesungguhnya ketika seseorang itu mencinta, maka ingin memprioritaskan apa yang diminta oleh yang dicinta ataupun yang mencintainya. Maka ketika Allah menghadirkan cintanya kepada kita dan kita pun mendapatkan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apakah mungkin seseorang yang mencintai dan seseorang yang dicintai dapat menunda-nunda segala sesuatu yang merupakan perpaduan antara cintanya itu? Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau seandainya kita memperhatikan atas apa yang didapati dalam ayat ini, maka pada hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyampaikan secara langsung kepada setiap diri kita semuanya, bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan sholat. Dan bahwa sesungguhnya di balik perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita mengerjakan segala sesuatu, hal itu adalah merupakan pintu kebaikan untuk diri kita sendiri. Dan tidak akan mungkin Allah tidak mencintai kita ketika Allah meminta segala kebaikan untuk diri kita. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dikarenakan sholat itu mencegah diri dan setiap pribadi kita semuanya dari perbuatan yang keji dan mungkar. Maka sesungguhnya melaksanakan sholat itu sendiri adalah merupakan upaya dan sarana kita untuk membangun karakter di dalam kehidupan ini. Bukankah kita bisa mendapati Bapak dan Ibu di dalam perjalanan kehidupan kita sehari-hari, sehebat apapun seseorang dengan segala atribut yang melekat di dalam dirinya, kalau seandainya dia tidak memiliki karakter yang baik, maka tidak berarti sesungguhnya apapun yang melekat di dalam dirinya itu. Maka ketika Allah memerintahkan kita melaksanakan sholat, sesungguhnya Allah ingin terdapat kemuliaan di dalam diri kita dengan kita membangun karakter itu sendiri. Nah, apalagi Bapak dan Ibu kalau seandainya kita memperhatikan atas apa yang kita dapati di dalam ayat ini, tidak ada pengulangan di dalam surah ataupun ayat-ayat yang lain. Allah hanya mengatakan liduluki syamsi itu hanya terdapat pada ayat ini. Begitupun kata ghasaqil lail hanya terdapat di dalam ayat ini. Tidak terdapat di dalam surah ataupun ayat-ayat lainnya di dalam Al-Quran. Menunjukkan bahwa betapa istimewanya sesungguhnya perintah yang Allah turunkan kepada kita semuanya melalui apa yang kita dapati di dalam ayat ini. Dan begitu pun Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa bagaimana Allah mempertautkan bukan hanya di dalam melaksanakan sholat, tetapi juga membaca Al-Quran. Bahwa sesungguhnya bagi orang yang beriman bukan hanya melaksanakan sholat, tetapi membaca Al-Quran. Maka itulah yang Allah sampaikan perintahnya untuk kita, yang kita dapati di dalam ayat ini. Wal Qur'anal Fajr, inna Qur'anal Fajri kana mashhuda. Bahwa betapa kita bisa mendapati
ulama besar kita, mufassir ternama secara global, Bapak Ibu sekalian, Abdullah Yusuf Ali, beliau menterjemahkan wa Qur'anal fajr, bukannya sekedar melaksanakan sholat subuh, tetapi digandengkan sekaligus di dalam pesan ayat itu adalah membaca Al-Quran. Semoga atas apa yang telah kita jalani selama berpuluh, beratus, dan bahkan sudah lebih daripada 2 tahun ini, semoga Allah menerimanya sebagai bagian dan upaya kita bahwa kita mengimani Al-Quran dan kita mengimani ayat ini, sehingga apa yang kita laksanakan itu pun adalah sebagian dari upaya dan ikhtiar kita untuk melaksanakan perintah Allah yang terdapat di dalam ayat ini. Semoga Allah meridhoi kita. Semoga dengan segala keterbatasan kita, Bapak dan Ibu, di dalam membaca Al-Quran, walaupun boleh jadi masih terbata-bata ataupun masih terdapat yang keliru dan salah di dalam membacanya, namun itulah yang terbaik yang kita persembahkan kepada Allah. Dan kita harus yakin bahwa Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Siti Hajar itu, Siti Hajar hanya berlari dengan terbatasan kemampuannya dari Bukit Safa dan Bukit Marwah. Beliau bukanlah pelari ulung dan bukanlah olahragawati yang ternama, tetapi beliau hanya seorang ibu. Dengan segala keterbatasannya, ia berlari Bukit Safa, Bukit Marwah. Dan Allah pun meridhoinya, sehingga Allah hadirkan Zam-Zam di kaki putranya, Nabi Ismail alaihissalam. Maka begitu pun kita, Bapak dan Ibu, di dalam kebersamaan inilah semoga Allah limpahkan rahmat dan keberkahan untuk kita semuanya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di dalam ayat ke-79 Allah menyampaikan wa minal lail, bahwa pada sebagian malam itu, bahwa pada sebagian malam yang sangat singkat waktunya Allah memerintahkan. Memang kita dapati bahwa bagaimana para ulama dan mufassir bahwa perintah untuk melaksanakan tahajud yang kita dapati di dalam ayat ini adalah merupakan kewajiban bagi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sementara sunnah yang sangat utama bagi kita semuanya. Namun sesungguhnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ketika Allah ingin memberikan keistiqomahan kepada seseorang dan kepada siapapun, maka meskipun disebutkan ataupun ditafsirkan bahwa ibadah tahajud ini adalah merupakan ibadah wajib untuk baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka betapa bahagianya apabila kepada kita pun diberikan keistiqomahan untuk melaksanakannya. Sebagaimana halnya Bapak dan Ibu boleh jadi ketika kita melaksanakan ibadah haji ataupun umrah, berlomba-lomba kita ingin mencium Hajarul Aswad, berlomba-lomba kita ingin berada di Raudhah itu. Dikarenakan apa? Rasulullah melakukannya. Rasulullah mencium Hajarul Aswad, Rasulullah berada di Raudhah. Sehingga ketika kita berada di Raudhah, boleh jadi Bapak dan Ibu tersampaikan di dalam pikiran kita bahwa jangan-jangan tempat yang kita duduki ini adalah Rasulullah pernah duduk di sana. Ataupun ketika kita berupaya dan berikhtiar semaksimal mungkin menaiki Jabal Nur, dan kemudian kita memasuki Gua Hira, ketika Allah mengizinkan kita bisa sholat di sana, saya yakin bahwa pada setiap diri yang sholat di sana, bahwa disinilah sesungguhnya Rasulullah duduk, bahwa disinilah Rasulullah sholat. Maka betapa bahagianya ketika kita bisa menempati tempat di mana Rasulullah pernah berada di sana. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, apabila kita bahagia berada pada tempat-tempat di mana Rasulullah pernah berada, mestinya kita pun berbahagia pula apabila kita bisa melakukan hal yang sama yang telah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita mendapati meskipun sebagian ulama dan mufassir bahwa sholat tahajud itu hanyalah merupakan kewajiban bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, alangkah bahagianya apabila atas izin dan rahmat Allah kita melaksanakan sholat tahajud dan kemudian kita berkata kepada Allah, ya Allah, Engkau izinkan aku melaksanakan sholat tahajud pada malam ini. Dan bukankah dalam perjalanan kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah telah melakukan hal ini pula pada setiap malamnya.
Maka ketika engkau memberikan keridhaan dan cintamu kepada Nabi Muhammad, maka bukakanlah pula ya Allah, apalagi untuk kami yang bodoh, apalagi untuk kami yang tidak memahami dan kami yang lalai ini. Semoga ya Allah cintamu engkau bukakan seluas-luasnya untuk kami. Dan berikan keistiqomahan kepada kami untuk melaksanakan atas apa yang telah engkau wajibkan kepada Rasulmu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ibu dan bapak yang dirahmati Allah, ketika kita mendapati di dalam ayat ini, Allah memberikan peluang kepada kita semuanya, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Bahwa banyak sekali kita mendapati kata asa di dalam Al-Quran, yang merupakan boleh jadi dan semoga sesungguhnya. Disebutkan di dalam ayat ini bahwa dengan melaksanakan salat tahajud itu, semoga Allah mengangkatmu ke tempat yang terpuji dan terhormat. Kita dapati memang Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah bahwa melalui hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa pada kehidupan akhirat nanti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang merupakan yang pertama yang Allah izinkan untuk memasuki surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan betapa Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu Wa Taala telah menyampaikan pula bahwa bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas izin dan rahmat Allah diberikan izinnya untuk memberikan syafaat kepada kita semuanya. Maka sesungguhnya atas segala sesuatu yang Allah berikan keistimewaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan syafaat kepada pengikutnya, kepada umatnya, maka itulah yang merupakan kedudukan dan tempat yang terpuji dan terhormat yang diberikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun tentunya Bapak dan Ibu kita memahami pula dari apa yang disampaikan oleh para ulama dan mufassir kita, bahwa setiap potensi kebaikan yang terdapat di dalam Al-Quran ini dan setiap janji-janji Allah atas segala kebaikan yang dilakukan penuh keikhlasan semata karena Allah, maka Allah pun akan memberikan kesempatan dan kemuliaan itu kepada hamba-hambanya yang sepenuhnya beriman kepada Allah. Maka tentunya Bapak dan Ibu seraya kita memohon kepada Allah semoga kita pun diberikan keistiqomahan di dalam melaksanakan sholat tahajud ini dengan segala keterbatasan yang ada. Semoga Allah terus memberikan keistiqomahan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitasnya dari waktu ke waktu. Dan semoga atas apa yang Allah janjikan kepada Nabi Muhammad SAW, Allah percikkan pula untuk kita semuanya sehingga kita pun menjadi bagian yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk berada di tempat yang terpuji dan terhormat itu. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita bisa mempelajari bahwa bagaimana para ahli sejarah dan ulama menyampaikan bahwa ketika ayat ini diturunkan, posisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih berada di Mekah ketika itu, dan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian diperintahkan Allah untuk hijrah ke Madinah. Dan betapa sesungguhnya Allah telah menjadikan keteladanan yang luar biasa bagi kita semuanya, termasuk melalui apa yang kita dapati di dalam ayat ini, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan kota Mekah menuju kota Madinah bukanlah dianggap sebuah pelarian, tetapi itu adalah merupakan perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah bukan dikarenakan secara manusiawi, dikarenakan takut akan ancaman yang telah dilakukan ataupun diberikan oleh penduduk kaum kafir Quraisy Mekah ketika itu. Namun sesungguhnya atas hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semata-mata hanya dikarenakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tentunya berbeda Bapak dan Ibu ketika kita melakukan sesuatu dikarenakan ketakutan ataupun motif-motif lainnya dibandingkan dengan melakukan sesuatu yang sepenuhnya hanya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sesungguhnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan hijrah itu adalah dikarenakan semata-mata mengikuti perintah Allah, maka meninggalkan kota Mekah merupakan kemuliaan, dan begitu pun memasuki kota Madinah adalah merupakan kemuliaan pula bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tentunya hal ini menginspirasi kita semuanya Bapak dan Ibu bahwa
Tidak ada tempat melainkan semuanya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun kita berada, hanya ada Allah yang berada di sana. Maka tentunya kita memohon kepada Allah ketika kita dimasukkan ke dalam satu tempat, ataupun ketika kita meninggalkan satu tempat, maka hanya kebaikanlah yang memayungi kita semuanya. Nah, Bapak dan Ibu, hal ini pula yang terkait dengan kita semuanya, bagaimana Rasulullah mengingatkan kepada kita semuanya, innamal a'malu binniyat, bahwa setiap amalan yang kita lakukan itu adalah tergantung kepada niatnya. Maka tiada niat yang kita sampaikan sepatutnya melainkan hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada akhirnya sama-sama kita bisa mendapati bahwa bagaimana dalam sejarah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga dalam kehidupan Nabi dan Rasul sebelumnya, bahwa pada akhirnya sehebat apapun kebatilan itu sendiri, keangkara murkaan itu yang terjadi, sebagaimana halnya kita dapati misalnya dalam perjalanan kehidupan Nabi Musa alaihissalam, maka pada akhirnya kebenaranlah yang menjadi pemenangnya. Maka sesungguhnya yang hakiki itu adalah kebenaran, dikarenakan kebenaran itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pada akhirnya kita bisa mendapati bagaimana Allah menyampaikan kepada kita semuanya, wa nunazzir minal qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmat lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Kami turunkan setahap demi setahap dalam Al-Quran apa yang menjadi obat dan rahmat bagi orang beriman, tetapi bagi orang yang durjana hanya akan menambah kerugian demi kerugian. Maka sebagai penutupnya pada pagi hari ini, Bapak dan Ibu, kita bisa mendapati bahwa pada bagian akhir ayat yang kita baca ini terdapat kata illa khasara. Bahwa bagi orang-orang yang tidak beriman, bagi orang-orang yang melaksanakan kezaliman dan kedurjanaan di dalam kehidupan ini, maka sesungguhnya apa yang Allah janjikan yang merupakan obat dan rahmat bagi orang-orang beriman, sebaliknya bagi mereka hanyalah merupakan kerugian semata. Dan tentunya Bapak dan Ibu, sebagaimana kita dapati bahwa di dalam salah satu surah sendiri, dalam surah Al-Asr, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyampaikan kepada kita semuanya, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bahwa betapa banyaknya Bapak dan Ibu kita dapati dalam Al-Qur'an ayat-ayat yang terkandung di dalamnya kata rugi, yaitu orang-orang yang mendapatkan kerugian di dalam kehidupannya dengan kata dasar khasara. Maka berbagai bentuk Allah sajikan di dalam Al-Quran, yang tentunya sama-sama kita ingat adalah atas apa yang kita dapati dalam surah Al-Asr itu sendiri. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi kecuali orang beriman, orang beramal saleh senantiasa, dan melaksanakan watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran berbagai bentuk dari perubahan kata dasar khasaro ini sendiri bisa kita dapati di dalam Al-Quran. Maka kita dapati bahwa kata khasaro, sebagaimana kita dapati di dalam ayat ke-82 pada pagi hari ini, kita dapati pula di dalam surah Al-Fatir, dalam surah ke-35, dalam ayat ke-39. Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi. Barang siapa kufur atau kafir, maka akibat kekafirannya akan menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang kafir itu hanya akan menambah kemurkaan di sisi Tuhan mereka. Dan kekafiran orang-orang kafir itu hanya akan menambah kerugian mereka belaka. Wala yazidul kafirina kufruhum illa khasara. Dan begitu pun kita bisa mendapati bahwa bagaimana dalam peristiwa atau kisah Nabi Nuh alaihissalam, maka dalam surah ke-71 dalam ayat ke-21 Allah menyampaikan pesan untuk kita semuanya. Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka durhaka kepadaku, dan mereka mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya hanya menambah kerugian baginya." Sehingga kita bisa mendapati Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di dalam ayat ini pun Allah menyampaikan pesan pula bagi kita semuanya ketika atas amanah yang dititipkan kepada kita, baik berupa harta ataupun berupa anak dan keturunan, ketika tanpa keimanan di dalamnya, maka keberadaannya hanyalah akan semakin menambah kerugian semata di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berbagai bentuk untuk menjadi pengingat kita semuanya, bagaimana Allah menyajikan
untuk kita semuanya di dalam Al-Quran. Bahwa kita berhati-hati menjalani kehidupan ini agar kita tidak masuk di dalam kelompok orang yang merugi. Maka sebagaimana kita dapati bahwa di dalam ayat ke-119 pada surah An-Nisa pada surah keempat, Allah mengingatkan kepada kita semuanya atas apa yang telah diucapkan oleh syaitan mengenai upayanya untuk mengganggu dan menggoda dan merintangi kita semuanya dari jalan Allah. Disebutkan di dalam ayat ini, wala udhillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum falayubattikunna adhanal an'ami wala amurannahum falayughayyirunna khalqallah wa may yattakhidz syaitana waliyyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina. Dan pasti kusesatkan mereka dan akan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka, dan akan kusuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu benar-benar mengubahnya. Barang siapa menjadikan syaitan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh dia menderita kerugian yang sangat nyata. Dan begitu pun kita bisa mendapat di dalam ayat 31 pada surah Al-An'am. Sungguh rugi orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah, sehingga apabila kiamat datang kepada mereka secara tiba-tiba, mereka berkata, alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang kiamat itu. Sambil mereka memikul dosa-dosa di atas punggungnya, alangkah buruknya apa yang mereka pikul itu. Dan terakhir, dari masih banyaknya ayat-ayat yang terkait dengan bagaimana Allah mengingatkan kepada kita semuanya mengenai kerugian akan dialami oleh orang-orang yang melanggar atas apa yang telah Allah tetapkan. Di dalam ayat ke-140 pada surah Al-An'am, Allah berfirman, sungguh rugi mereka yang membunuh anak-anaknya karena kebodohan tanpa pengetahuan dan mengharamkan rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka dengan semata-mata membuat kebohongan terhadap Allah. Sungguh mereka telah sesat dan tidak mendapatkan petunjuk. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, inilah yang kita dapati, dan masih banyak lagi sesungguhnya ayat-ayat di mana Allah mengingatkan kepada kita semuanya bahwa ketika seseorang itu tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak percaya kepada hari kemudian, tidak percaya kepada pesan-pesan Allah, maka sesungguhnya apa yang mereka lakukan kemudian adalah pendustaan-pendustaan terhadap ayat-ayat Allah. Maka yang akan mereka dapati hanyalah kerugian yang benar-benar nyata, baik kerugian dalam perjalanan kehidupan dunia, apalagi dalam perjalanan kehidupan akhirat nanti. Shadaqallahul azim, maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah, tidak ada ilmu pada kita semuanya melainkan hanya atas apa yang Allah titipkan, atas apa yang telah Allah ajarkan kepada kita semuanya. Dikarenakan sesungguhnya hanya Allah yang mengetahui segala sesuatu yang terdapat di dalam Al-Quran ini, dan Allah pula yang maha bijaksana. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, demikian yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini sebagai upaya dan ikhtiar kita di dalam menelusuri pesan-pesan yang terkandung di dalam ayat ini. Apabila ada kebaikannya, maka semuanya hanyalah merupakan petunjuk dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semuanya. Mohon maaf lahir dan batin Bapak dan Ibu apabila terdapat kekurangan dan kesalahan di dalamnya.